Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita masih ibadah online dulu ya. Doakan saja pandemi cepat berlalu supaya kita bisa gereja tatap muka di gereja kita Hebron. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Anggita. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Ya Tuhan, ini dalam permohonan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Anggita dan Kak Vena. Mari adik-adik sekarang kita memuji Tuhan. Semuanya bersuka cita ya, semuanya kembali bergembira karena kita ketemu lagi di hari Minggu. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan sebuah pujian yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Semuanya harus gembira, semuanya senyum. Kalau beribadah sama teman-temannya boleh senyum kanan kirinya. Siap ya, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang lagi. Hati yang semuanya haha, haha adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang mana ketawanya, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang apa? Haha, Tuhan senang. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita lihat nih ayatnya nih, ada di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau lagi sedih, ada temannya sedih, harus gembira, harus bersuka cita. Amin. Baik adik-adik, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau terus bersuka cita. Terima sukacita surga musik. Karena sumber sukacita kita hanya dari Tuhan saja. Jadi kita bisa bersuka cita. Terima sukacita surga.
ya adik-adik ya. Sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji nama Tuhan, sukacita surga menjadi milik kita, menjadi kepunyaan kita. Coba kembalikan ke Kak Anggita dan Kak Vena. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian dan berjudul firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Doa firman kita akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Fana. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kakak gereja yang membawakan firman Tuhan, biarlah firman ini bisa merema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Seperti pujian yang berkata, firman Tuhan itu kita mau dengar, bertumbuh di hidup kita ya. Jadi hari ini siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini bisa tumbuh subur dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, yang sudah bisa baca firman Tuhan boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Oke. Siapa yang ingat minggu lalu kita belajar silsilah Tuhan Yesus sudah sampai siapa? Seorang raja yang hikmatnya sangat tinggi. Sebelum dan sesudah dia, firman Tuhan bilang tidak ada yang berhikmat melebihi orang ini, kecuali Tuhan Yesus, tentunya sang pemilik hikmat itu. Yuk, raja siapa? Ya betul, Raja Salomo yang terkenal ya dengan hikmatnya.
Dia menulis salah satunya kitab Amsal ya, itu berisi tentang banyak hikmat-hikmat gitu yang bisa kita baca juga. Nah, hari ini kita masuk ke keturunan berikutnya setelah Salomo. Ini tercatat di Matius 1 dengan perikop silsilah Yesus Kristus. Adik-adik bisa baca di Matius 1 ayat 7 sampai 10. Coba bacakan ya buat kita semua. Bisa lihat juga di sini ya. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Nah, kita mau belajar hari ini tentang seseorang bernama Yosia. Siapakah dia? Yosia adalah raja juga ya. Raja bangsa Israel, Raja Yehuda ya. Karena kan adik-adik ingat Israel terbagi dua ya, Israel dan Yehuda. Dan Tuhan Yesus lahir dari garis keturunan Yehuda. Dan Raja Yosia ini adalah Raja Yehuda, dari garis keturunan Yehuda juga. Raja Yosia ini adalah seorang yang menjadi raja saat usianya masih sangat kecil, yaitu 8 tahun. Iya, 8 tahun kah hebat? Masih kayak saya dong. Siapa yang di sini 8 tahun? Ayo angkat tangan. Siapa 8 tahun? 8 tahun, atau 8 tahun, 9 tahun. Nah, Raja Yosia menjadi raja seumur adik-adik. Seumur 8 tahun loh. Wow ya. Berarti Tuhan bisa memakai seorang anak kecil kalau dia mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kisah tentang Raja Yosia ini terdapat di 2 Raja-Raja 22 sampai 23. Adik-adik bisa buka firman Tuhannya ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 23. Saya bacakan ayat pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi dia menjadi raja selama 31 tahun. Nah, selama Raja Yosia ini menjadi raja, banyak sekali hal yang dilakukan oleh Raja Yosia ini untuk Tuhan. Karena sebelum-sebelumnya raja-raja yang ada, mereka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tapi Raja Yosia ini berbeda. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Kita baca di ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Wow, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia hidup benar di mata Tuhan seperti bapak leluhurnya Daud, berarti dia keturunan Daud juga. Nah, kan si Raja Yosia ini menjadi raja di umur 8 tahun. Kemudian di ayat 3, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia. Berarti kalau dia raja umur 8 tahun, tahun ke-18 dia menjadi raja. Ayo siapa yang pintar matematika? Jadi di umur berapa dia melakukan hal ini? 8 ditambah 18, 26 tahun. Jadi saat Raja Yosia berumur 26 tahun, dia melakukan banyak perubahan di bait suci, di rumah Tuhan. Jadi pertama ya, Raja Yosia memerintahkan orang-orangnya gitu ya untuk memperbaiki rumah Tuhan. Itu terdapat di ayat 5. Baiklah, itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Jadi dalam pemerintahan Raja Yosia, dia memperbaharui rumah Tuhan. Keren ya. Dia memperbaharui rumah Tuhan. Rumah Tuhan dibetulin lagi, apa yang rusak dibetulin semua. Nah,
pada saat membetulkan rumah Tuhan, dia kan raja ya, berarti dia nggak ikut dong ngebetulin, dia ada sebagai seorang raja, tapi dia memerintahkan orang-orang untuk membetulkannya. Dan di rumah Tuhan itu kan ada imam-imam ya, kalau zaman sekarang ada pendeta-pendeta gitu ya, ada imam-imam yang memang ada di rumah itu, di rumah Tuhan itu. Nah, saat proses memperbaiki rumah Tuhan itu, imam yang ada di rumah Tuhan itu menemukan kitab Taurat. Wow, kalau ditemukan berarti udah lama nggak dibaca kan ya, keselip jauh entah di mana. Nah, siapa di sini yang jarang baca Alkitab? Ayo, sampai Alkitabnya itu udah nggak kelihatan ada di mana. Jangan ya adik-adik ya, kita harus rajin membaca Alkitab. Alkitab jangan disimpan jauh-jauh, harus dibaca. Nah, pada zaman Raja Yosia ini ditemukanlah kembali kitab Taurat yang dulu pernah dikasih kepada bangsa Israel. Tapi ternyata setelah cukup lama udah nggak pernah dibaca lagi kitab Tauratnya. Dan apa yang terjadi saat imam ini membacakannya kepada Raja Yosia di ayat 10. Safan panitera itu memberitahukannya juga kepada raja. Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Kitab yang ditemukan di bait suci di rumah Tuhan. Lalu Safan membacakannya depan raja. Jadi dibaca ini ke Raja Yosia. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Raja Yosia sedih karena ternyata selama ini rakyatnya tidak melakukan hal yang benar seperti yang ada di firman Tuhan. Dia sedih, dia menyesal. Setelah Raja Yosia menyesal, akhirnya dia membawa semua rakyat Israel untuk bertobat. Wow, keren ya. Lewat seorang raja dipakai Tuhan dari waktu dia masih kecil, dipakai menjadi seorang raja. Kemudian dia membuat pembaharuan di rumah Tuhan. Saat ketemu lagi firman Tuhan, kitab Taurat, dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bertobat supaya mereka kembali lagi ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Wow, hebat sekali Raja Yosia ya. Tidak hanya itu. Jadi setelah di masa pemerintahan Raja Yosia ini ditemukan kembali kitab Taurat, yaitu firman Tuhan, kemudian dilakukan pembaharuan, semua rakyat bertobat, semua rakyat diberitahukan hukum Taurat. Kemudian bait suci dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Supaya kembali lagi menjadi tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan selain itu ternyata di bangsa itu banyak sekali mesbah-mesbah atau tempat-tempat untuk menyembah-menyembah Allah-Allah lain, dewa-dewa lain. Ada banyak-banyak sekali. Jadi bangsa ini ada yang menyembah ke gunung, ada yang menyembah ke bukit-bukit, ada yang ke banyak tempat. Akhirnya semuanya itu dibersihkan, dihancurkan pada masa pemerintahannya Raja Yosia. Dan setelah itu ada satu lagi yang dilakukan, yaitu di 2 Raja-Raja 23 ayat 21. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Ternyata sebelum Raja Yosia, Paskah, hari raya Paskah sudah tidak pernah lagi dirayakan. Sedangkan perintah ini ditulis di kitab Taurat untuk merayakan Paskah, hari pengorbanan, di mana pada saat Paskah itu bangsa Israel diselamatkan. Ingat nggak saat proses keluar dari tanah Mesir? Dalam bahasa Inggrisnya disebutnya Passover. Jadi bangsa Israel dilalukan, diselamatkan. Nah, sudah tidak pernah lagi dirayakan Paskah ternyata. Nah, ternyata adik-adik sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk memperingati Paskah. Kita lihat di Lukas 22 ayat 19. Ini tentang perjamuan malam sebelum Yesus disalibkan. Firman Tuhan bilang gini, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Tuhan mau kita melakukan ini, memperingati Paskah,
untuk mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jadi pada zaman Raja Yosia kembali memperingatkan semua bangsa Israel untuk merayakan kembali Paskah, mengingat waktu lalu bangsa Israel diselamatkan saat mereka mau keluar dari tanah Mesir. Kemudian di masa Tuhan Yesus pun memerintahkan murid-muridnya dan kita semua untuk memperingati Paskah juga. Jadi sama adik-adik, Raja Yosia dan Tuhan Yesus ya. Dan seperti Raja Yosia memperbaiki bait Allah, membersihkan bait Allah, membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan. Nah, adik-adik tahu di masa Tuhan Yesus gitu ya, di masa perjanjian baru, firman Tuhan bilang tubuh kita ini adalah bait Allah. Di mana ayatnya Kak Heba? Di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Jadi adik-adik kita ini bait Allah. Sama seperti bait Allah yang kala itu dibersihkan oleh Raja Yosia, hidup kita pun sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dengan kematiannya di kayu salib, membersihkan dosa-dosa kita. Dan inilah yang harus kita peringati, bahwa ada Tuhan Yesus yang mau mati buat setiap kita, membersihkan hidup kita dari dosa-dosa dan menyelamatkan kita, karena kita adalah bait Allah itu. Jadi adik-adik juga seperti yang Raja Yosia lakukan, dia menghancurkan semua mezbah-mezbah penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Jadi hidup kita sudah dibersihkan oleh Roh Kudus. Hidup kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi sama seperti apa yang sudah Raja Yosia lakukan, itu juga lah yang Tuhan Yesus lakukan kepada hidup kita ya. Jadi kayak ulangi kembali, ada 4 hal yang dilakukan Raja Yosia pada masa dia menjadi raja. Pertama, dia menemukan kembali firman Tuhan, kitab Taurat. Jadi adik-adik, Alkitabnya sudah lama disimpan, diambil lagi dan dibaca. Yang kedua, Raja Yosia melakukan pembaharuan di bait suci. Dia memperbaiki bait suci. Dan bait sucinya saat ini adalah hidup kita. Tuhan Yesus memperbaiki hidup kita, menyucikan hidup kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Kemudian yang ketiga, Raja Yosia menghancurkan mezbah-mezbah penyembahan kepada Baal atau dewa-dewa lain. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita tidak menyembah hal-hal lain selain pada Tuhan Yesus ya, menyembah hanya kepada Allah saja. Kemudian yang keempat, di masa Raja Yosia, dia memerintahkan seluruh bangsanya untuk kembali merayakan Paskah, memperingati Paskah. Sama seperti yang Tuhan perintahkan, kita harus memperingati Paskah, memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib buat setiap kita. Jadi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Secara singkat tentang Raja Yosia, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik, dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih
Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik, itu tadi secara singkatnya tentang Raja Yosia. Oke adik-adik, hal itu yang kalian bisa bagian hari ini. Minggu depan kita masih belajar tentang silsilah Tuhan Yesus sudah menjelang Natal. Jadi masih ada siapa lagi ya Kak Heba ya? Tunggu minggu depan tentang silsilah Tuhan Yesus hingga dia lahir ke muka bumi ini. Oke adik-adik, ayat hafalannya adalah: tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Oke adik-adik, dihafalin ya. Seperti tadi Kak Heba hafal, adik-adik juga harus hafal dan kirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Halo Kak, perkenalkan nama saya Wendy akan menghafal ayat hafalan Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Halo Kakak, nama saya Kalen. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dadah Kak. Oke adik-adik, yuk mari kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami mau kembali membaca firman-Mu. Kami kembali mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah memperbaiki hidup kami, memulihkan hidup kami, membersihkan hidup kami lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami mau pakai hidup kami untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Kak Heba berdoa buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang berkati hidup mereka, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan lagi kami minggu depan untuk kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.